Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 77 meskipun mengomel. Xinya terkejut dengan kemunculan Guan Xilin yang tiba-tiba di hadapannya. Semua orang mengatakan bahwa dia telah meninggal dan dia mengira dia telah meninggal. Oleh karena itu, ketika dia muncul begitu tiba-tiba di hadapannya, yang dia rasakan saat itu bukanlah kegembiraan, tetapi keterkejutan. Kau tidak mati. Wajahnya pucat, dan suaranya bergetar saat dia menatapnya. Guan Xilin menatapnya lurus-lurus, tatapannya penuh dengan emosi. Dia tidak tahu mengapa dia datang ke sini. Mungkin karena hatinya merasa tidak adil padanya, karena dia selalu menganggapnya sebagai kekasihnya. Jiu kecil bertanya apakah dia mencintai Xinya. Dan dia mengatakan kepadanya bahwa itu tidak bisa disebut cinta, tetapi hanya ada sedikit rasa suka di hatinya. Lagi pula, karena selalu berpikir bahwa dia akan tumbuh menjadi istrinya sejak kecil, cara dia menatapnya dan cara dia memperlakukannya selama ini selalu berbeda dari cara dia memperlakukan orang lain. Namun, wanita yang selama ini ia kira akan menjadi kekasihnya, kini akan menikah dengan orang lain, bahkan dengan sepupunya. Perubahan ini, entah mengapa membuatnya merasa agak tidak nyaman di dalam hatinya. Tetapi sekarang dia benar-benar ingin tahu, apakah dia melakukannya atas kemauannya sendiri. Mendengar berita itu, ketika ayahku dan ibuku yang bergegas datang melihat sosok yang menjulang tinggi di halaman rumah putrinya, jantung mereka berdebar kencang dan raut wajah mereka berubah. Siapa namamu? Guan Xilin menoleh, dan melihat dua senior keluargaku. Ia lalu berkata, aku datang ke sini hanya untuk meminta satu hal. Setelah berkata demikian, ia berpaling dari mereka, dan menatap lurus ke arah Xinya di hadapannya sekali lagi. Melihat wajah putrinya berubah pucat, tatapannya berubah tak berani menatap Guan Xilin, hati ibu berdesir dan ia maju mendekap putrinya dalam pelukannya, sementara ia menatap Guan Xilin dengan pandangan tak senang. Apa yang kau lakukan di sini? Pertunanganmu dengan Little Ya telah dibatalkan. Apa pentingnya bagimu siapa yang akan dinikahi Little Ya? Oh, Xilin. Pertunangan itu baru dibatalkan setelah kedua keluarga Guan dan mendiskusikannya bersama. Dan mengenai pernikahan antara Little Ya dan sepupumu, itu juga diputuskan hanya setelah para senior dari kedua keluarga Guan dan menyetujuinya juga. Kata Pastor sambil mendesah dalam hatinya sambil menatap Guan Xilin. Meskipun ia berasal dari keluarga baik-baik, namun sayang, ia adalah seorang yatim piatu dan dari segi status dan kedudukan, Guan Xilin tidak dapat dibandingkan dengan sepupunya itu dalam hal apapun. Dan kau juga menyetujuinya. Dia masih menatap ke Xinya, terus-menerus meminta jawaban. Namun, melihat Guan Xilin memaksa putrinya untuk memberikan jawaban, ibu menjadi marah. Memangnya kenapa kalau Little Ya setuju? Apakah bersama Guan Xiruan akan lebih buruk daripada bersamamu? Kenapa kau tidak introspeksi diri dan melihat apa yang bisa kau tawarkan? Kau bahkan tidak memiliki kedua orang tuamu, jadi bagaimana mungkin statusmu di keluarga Guan bisa disamakan dengan Guan Xiruan? Kata-kata ibu tajam dan bernada sarkasme saat dia melanjutkan berkata, tidak ada salahnya memberitahumu, hanya agar kamu menyerah sepenuhnya. Para senior keluarga Guan telah memberitahu kita hal ini. Dalam pemilihan kepala muda dari antara anggota keluarga Guan yang akan diadakan 3 bulan kemudian, Guan Xiruan pasti akan menang menjadi kepala muda. Itu berarti, bahwa ya kecil kita di sini, akan segera menjadi nyonya kepala muda, dan ketika Xiruan akhirnya mengambil alih sebagai kepala keluarga di masa depan, dia akan menjadi nyonya kepala keluarga Guan. Jika dia menikah denganmu, apa yang akan dia dapatkan? Mendengar perkataan ibuku, Guan Xilin tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap dengan serius ke arah Xinya yang sedang berlindung di belakang ibunya untuk beberapa saat, sebelum ia tiba-tiba berbalik dan mengangkat kakinya untuk berjalan keluar tanpa berkata apa-apa lagi. Pastor melihat lengannya tergantung lemas di sisi tubuhnya dan dia berkata dengan kaget, mengapa lengan kanannya terlihat seperti lumpuh. Ibu menjawab dengan nada yang tidak dibuat-buat, mengapa kamu peduli dengan apa yang terjadi padanya? Lagi pula, ya kecil kita tidak ada hubungannya dengan dia mulai sekarang. Aku akan kembali ke kamarku dulu. Xinya segera kembali ke kamarnya setelah mengatakan itu dan setelah menutup pintu di belakangnya, dia berjalan ke meja rias dan duduk. Dia menatap jepit rambut kayu di kotak perhiasannya sejenak dan dia tiba-tiba mengambilnya untuk melemparkannya ke dalam keranjang di sudut ruangan. Saya membuat pilihan yang tepat. Saya tidak akan menyesalinya. Saya pasti tidak akan menyesalinya. Dia menyingkirkan sedikit rasa tidak nyaman yang menyentak hatinya dan matanya menjadi penuh tekad. Dia tahu betul betapapun baiknya Guan Xilin memperlakukannya, dia tetap tidak akan bisa memberinya apa yang diinginkannya.